Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 4-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjut. Di sini ada contoh fi rak'ataini allataini ba'da dhuhri. Isim mausulnya allataini, ini ya, isim mausulnya allataini. Dan setelah isim mausul pasti ada silah dan aid. Ba'da dhuhri ini yang menjadi silah. Kemudian kalau silahnya ini berupa dorof, ba'da ini kan dorof, maka aidnya disimpan ya. Maka aidnya disimpan. Ini kan silahnya berupa dorof, aidnya disimpan dan menggunakan makna istaqarra. Kemudian contoh yang lagi, lakinil ladzi fi ziyadatir raudati. Silahnya mana? Fi ziyadatir raudati. Aidnya disimpan. Silahnya berupa apa? Jar majrur. Ini alladzi fi, ini fi. Kalau ada huruf fi, maka lafaz yang kemasukan huruf fi, maka itu dinamakan susunan jar majrur. Fi ziyadati raudati, ini dimakan susunan jar majrur. Seperti itu ya. Ini dan andomnya wa kullu yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mustamila wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi banuhu kufil. Kemudian di sini ada contoh, tentukanlah silah dan aidnya. Contoh, mimman yasihu iqbaduhu. Silahnya mana, aidnya mana ya. Saya kasih contoh, mimman. Man ini adalah mausulnya ya, isim mausulnya. Sudah ketemu isim mausulnya man. Kemudian silahnya yasihu iqbaduhu. Ini silahnya. Aidnya mana? Aidnya hu, atau cari yang domir ini hu. Seperti itu ya. Wahiyal lati zahaba mukhuha. Wahiyal lati zahaba mukhuha. Mana isim mausul? Isim mausulnya allati ya. Terus zahaba mukhuha ini menjadi silah. Kemudian aidnya mana? Aidnya ha ya. Aidnya ha. Aid ini kembali kepada isim mausul. Allati menunjukkan apa? Muannas, menunjukkan mufrad muannas. Mukhuha di sini juga menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad muannas wa ibah, berarti sama-sama mufrad muannasnya. Seperti itu ya. Contoh lagi, alal hayatil lati kana 'alaiha, ditentukan sila dan aidnya. Al arabul ladzina hum ahlu sarwatin, ditentukan sila dan aidnya. Mimma huwa mazkurun fil mutawwalati, ma, ditentukan sila dan aidnya. Wa humul ajnadul ladzina ayyanahumul imamu, ditentukan sila dan aidnya. Kemudian di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel arti isim mausul. Allazi artinya seseorang lelaki yang. Kalau apa? Bahasa Jawanya wong kang. Alladzina orang-orang yang. Mana Jawanya wong akeh kang. Kemudian allati satu wanita yang, menunjuk apa? Arti Jawanya, makna Jawanya wadon kang. Allati atau allai, wanita-wanita yang, wadon akeh kang. Allazani dua laki-laki yang, wong lanang loro kang. Allazaini dua laki-laki yang, wong lanang loro kang. Allatani dua perempuan yang, wadon loro kang.
Allataini, dua perempuan yang, wadon loro kang, ma barang yang, barang ya, atau barang-barang kang. Kalau man, orang-orang yang, wong kang. Kemudian di sini ada praktek memberikan makna ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memberikan makna isim mausulnya di sini. Syahru Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Berarti yang dimaknai adalah alladzi. Ini yang dimaknai ya, memberikan makna. Kemudian uzkuru ni'matiyal lati. Ini ada allati di isim mausulnya. Diberi makna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini ada alladzina. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna. Man di sini kasih makna ya. Kita lanjut. Kemudian di sini ada praktek. Praktek menentukan isim mausul. Tentukanlah isim mausul dalam kalimat-kalimat berikut ini dan tunjukkan arti, silah dan aid dari isim mausul tersebut. Di sini sudah dikasih contoh. Alladzi, ini ya. Alladzi wa'lam anna iwadahul musabaqati huwa al-malu alladzi yukhraju fiha. Isim mausulnya alladzi menunjukkan apa? Isim mausulnya menunjukkan mufrad muzakkar ya. Arti dari alladzi apa? Lanang, wong lanang ya, wong lanang kang. Kemudian silahnya yukhraju, aidnya dhamir huwa yang disimpan. Alladzi yukhraju fiha. Di sini aidnya tidak ada, berarti aidnya adalah disimpan. Kenapa kok disimpan? Karena ini sudah ada di akhir kalimat. Jadi kalau tidak ditampakkan seperti ini berarti aidnya disimpan. Ini sudah ada di akhir kalimat, ini ada titik ini ya. Yukhraju fiha. Wa yustasna, ini kalimat lain. Sudah ada di awal kalam. Terus wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu allati la damalaha. Ya, saya kasih contoh alati, ini isim mausul sudah ketemu. Kemudian menunjukkan apa? Alati menunjukkan muannas, mufrad muannas. Wadon, arti wadon. Silahnya la dama laha. Aidnya ha. Ini ya. Oke, tinggal teruskan saja. Yang punya kitab kami harap untuk mempraktikkan di rumah. Kemudian kita lanjut kepada isim ma'rifat yang nomor 5, yaitu isim ma'rifat karena isim isyarah ya, kata tunjuk. Jadi untuk menunjuk sesuatu, baik menunjuk orang ataupun benda. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik orang maupun benda, seperti ini, itu, ini, itu, di sana, di sini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tabel isim isyarahnya. Hadani, hadaini, haula'i, hadihi, hatani, hataini, haula'i, zalika, zanika, zainika, tilka, tanika, tainika, ulaika, sama, hunalika, hunaka, huna, huna. Kemudian ini ada artinya. Hada itu artinya apa? Mufrad muzakkar. Artinya ini. Digunakan yang ditunjuk dekat ya. Berarti ini, contoh ini spidol. Hada spidol, hada qalamun, hada daftarun. Berarti menunjukkan arti dekat. Hadani menunjukkan tasnya muzakkar. Haulai mereka, menunjukkan jamak muzakkar. Hadihi menunjukkan mufrad muannas. Hatani, hataini menunjukkan tasnya muannas. Haulai jamak muannas. Kemudian yang jauh, musyar ilaihnya yang jauh. Zalika untuk muzakkar itu. Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi menunjukkan itu ada kitab di sana.
Zanika zainika untuk muzakkar itu 2 laki-laki. Tilka untuk muannas. Tanika tanika untuk 2 orang perempuan. Ulaika muannas dan muzakkar. Mereka berarti bisa masuk 2 muzakkar ataupun muannas. Sama hunalika, hunaka di sana, tempat jauh. Sama hunaka di tempat jauh, menunjukkan tempat jauh. Huna huna di sini berarti menunjukkan tempat di sini. Huna di sini. Kalau hunalika menunjukkan tempat jauh. Jadi untuk dihafalkan ini adalah macam-macam dari isim isyarah, kata untuk menunjuk sesuatu baik orang ataupun benda. Oke, kita kemudian masuk kepada rumus rumus isim isyarah. Dalam isim isyarah kata yang ditunjuk disebut musyar ilaih, ya. Kata yang ditunjuk disebut musyar ilaih. Musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah dalam mufrad tasniyah, jamaknya, juga dalam muzakkar muannasnya. Ya. Jadi musyar ilaihnya, kata yang ditunjuk itu harus sama dalam isim isyarahnya, dalam mufrad tasniyah, jamaknya, muzakkar muannasnya. Kemudian nomor 3, musyar ilaih setelah isim isyarah yang diawali al, i'rabnya mengikuti isim isyarah. Bisa menjadi na'at atau bayan atau badal. Contoh, ala ahli hadhil qaryati, jar. I'rabnya mengikuti isim isyarah. Hadhihi kan ini i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Maka musyar ilaihnya ini harus jar juga. Inna anzalna hada ini kedudukannya menjadi nasab, ya. I'rab nasab. Maka musyar ilaihnya Al-Qur'ana ini maka harus nasab juga mengikuti isim isyarahnya. Jadi bisa menjadi na'at atau bayan ataupun badal. Nah, domnya mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al uriba na'tan au bayanan au badal. Nomor 4, kalimat setelah isim isyarah jika tidak diawali al maka bukan musyar ilaih. Contoh, tilka ayatul kitabi. Jadi bukan musyar ilaih. Syaratnya menjadi musyar ilaih adalah harus beral. Ya, setelah isim isyarah itu bisa dikatakan musyar ilaih, maka syaratnya harus beral. Kemudian di sini ada contoh. Wa yajma'u hadhihi sab'ata. Ya. Oke, saya kasih contoh. Di situ ada contoh. Hadhihi sab'ata. Musyar ilaihnya adalah sab'ata. Sedangkan isim isyarahnya hadhihi. Lafaz yang digunakan untuk ditunjuk, ya. Kata yang digunakan untuk menunjuk. Nah, apa itu? Kata yang ditunjuk disebut dengan musyar ilaih. Sedangkan ini isyarah, isim isyarah. Hadhihi ini menunjukkan mufrad muannas. Maka musyar ilaihnya harus sama, yaitu sama-sama berupa mufrad muannas. Ini menunjukkan mufrad muannas. Ya. Karena di dalam kaidah, di dalam rumus isim isyarah, kalau isim isyarahnya itu menunjukkan mufrad, maka musyar ilaih lafaz setelahnya isim isyarah harus sama juga, harus mufrad, harus muannas, ya. Dan syarat yang terakhir tadi, jika ingin disebut musyar ilaih maka harus beral. Ini beral. Hadis sab'ata.
Kemudian contoh lagi, hadal matni. Isim isyarahnya mana? Isim isyarahnya hada. Musyar ilaihnya al-matni. Kemudian musyar ilaih harus sama dalam isim isyarah dalam apa saja, mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar, muannas. Ya, ini sama dalam apanya? Hada. Hada itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan mufrad, mudzakkar. Ya, mufrad, muzakkar. Al-matni menunjukkan apa? Mufrad. Al-matni menunjukkan mufrad. Lafaz ini muzakkar karena tidak ada tanda muannasnya. Seperti itu ya. Ini contohnya ada lagi faqala mahatani rak'atani. Ini isim isyarahnya hatani menunjukkan tasniyah, maka musyar ilaihnya harus ikut tasniyah juga. Hatani rak'atani, hadani al-madhhabani. Ini kan ya. Jadi dalam rumusnya kalau isim isyarahnya itu muannas, maka musyar ilaihnya harus muannas. Kalau isim isyarahnya itu menunjukkan tasniyah, maka musyar ilaihnya harus tasniyah. Kemudian contoh lagi di sini. Qala qaumi haula'i. Ini isim isyarah. Haula'i banati. Ya. Tadi di kaidahnya bahwasanya kalau setelahnya isim isyarah itu tidak ada isim yang beral, maka tidak menjadi musyar ilaih. Di sini tidak ada musyar ilaihnya. Haula'i banati, ya, tidak ada musyar ilaih. Kenapa? Karena tidak ada alnya, maka tidak pantas disebut sebagai musyar ilaih. Haula'il murdi'ati. Ini ada yang beral, berarti pantas untuk menjadi musyar ilaihnya. Haula'i al-muhtajuna min haula'i al-mahjurina, ya. Kemudian batolat tilka syirkatu. Tilka ini musyar isim isyarah. Asyirkatu musyar ilaih. Sama dalam apanya? Ya, sama dalam apanya? Tilka sama dalam mufrad muannas. Zalikal mailu, tilkal mu'taddatu, zalikal ba'du, kaifa ulaikan nisa, ulaikal fatayatu, ulaikal ahya'i, ulaikal ladina nahani. Ya, seperti itu. Dan kemudian di dalam musyar ilaih, ya, i'rabnya musyar ilaih itu mengikuti i'rab dari isim isyarahnya. Contohnya hadhihi sab'ata, ini kedudukannya menjadi nasab. Nasab harus dibaca fathah. Hadhihi ini kenapa kok tidak dibaca fathah? Ya, tidak baca nasab hadhihi. Karena hadhihi adalah isim yang mabni tetap. Nah, sedangkan musyar ilaihnya harus dibaca nasab. Karena i'rabnya musyar ilaih mengikuti isim isyarah. Hadhihi sab'ata. Hadal matni. Hadal min hadal matni. Berarti hada ini adalah i'rabnya adalah i'rab jar. Maka musyar ilaihnya harus dibaca jar juga. Matni seperti ini. Ya. Dan musyar ilaih yang beral, maka ini kedudukannya bisa menjadi na'at, bisa menjadi athof bayan, ataupun menjadi badal, seperti itu ya. Oke, kita lanjut.
tempat dekat. Wa amal musannifu fadzakarahu huna, ini isim isyarah. Wa huwal muradu huna. Wa min sama, ini contoh yang sama tapi tidak ada musyar ilainya karena tidak ada lafaz setelahnya isim isyarah beral. Walam yusalli hunalika maktubatan, sama. Kemudian praktek memberi makna wa anna hada, dikasih makna hada tadi bermakna apa, ini ya, dan seterusnya. Di sini ada contoh, ada praktek di rumah, praktek menentukan isim isyarah. Wasabi'a asyara niyatul khuruji minas sholati wa hada wajhun, hada wajhun. Jadi ditulis wahada, ini isim isyarah, tulis hada. Menunjukkan apa hada? Menunjukkan mufrad muzakkar. Artinya apa hada? Iki lanang, ya. Menunjukkan iki lanang atau ini. Musyar ilainya tidak ada karena setelahnya isim isyarah wahada wajhun tidak ada yang beral. Itu ya. Seterusnya tugas. Kemudian di sini ada tugas lagi, perbaikilah contoh-contoh yang salah sesuai materi sebelumnya. Dufina rahimahullahu bil masjidi alladzina banahuma. Ini diperbaiki. Ya, caranya bagaimana? Alladzina, ini kan alladzina adalah isim mausul menunjukkan, ya, menunjukkan jamak. Banahuma, huma di sini ada isim isyarah, ada isim ada isim domir, huma menunjukkan tasniyah. Berarti yang dirubah isim mausulnya. Jadi seharusnya alladzani, ya, seharusnya alladzani banahuma, bukan allazina, seperti itu ya. Kemudian wahum ajanadul ladzaini ayyanahu. Ayyanahu di sini ada aid, ya. Ada aid, ini aid juga tadi. Ada aid. Aidnya ini menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Berarti menunjukkan mufrad muzakkar. Sedangkan allazaini menunjukkan tasniyah. Berarti harus diperbaiki alladzina. Allazaini. Jadi seharusnya bukan allazaini, seharusnya allazi ayyanahu. Seperti itu ya. Ini tugas di rumah untuk dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada isim yang mudhaf pada salah satu 5 isim ma'rifat di atas. Kemudian dinamakan dengan idhofah. Nah, domannya wa ghairu ma'rifatun ka ummadi wa hinda wa bani wal gulami walladzi idhofah adalah menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Isim yang pertama disebut mudhaf dan isim yang kedua disebut mudhaf ilaih. Contohnya kitabu hada, kitabul ladzi yaqra'u, kitabuhuma, kitabu Muhammadin, kitabur rajuli. Oke, sekarang kita masuk kepada susunan idhofah. Masuk kepada isim ma'rifat yang nomor 6, isim yang terakhir. Contohnya kitabu, kitabur rajuli, kitabur rajuli. Apa itu idhofah? Menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Isim yang pertama disebut mudhaf. Ini isim yang pertama. Maka isim yang pertama ini disebut dengan mudhaf. Kemudian isim yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih, ya. Ini ya. Kemudian
secara global kitabur rajuli ini disebut dengan susunan idhofah, ya, disebut dengan susunan idhofah. Nah, sekarang kita masuk kepada isim ma'rifat yang nomor 5, yaitu isim yang dimudhafkan pada salah satu 5 isim ma'rifat di atas. Isim ma'rifat yang pertama itu adalah kitabur rajuli, yaitu isim yang beral. Isim yang beral. Contoh kitabur rajuli. Jadi kitabu itu satu isim disandarkan kepada isim ma'rifat yang beral, ya, isim yang ma'rifat yang beral yang pertama. Secara global ini dinamakan dengan susunan idhofah, ya. Maksud dari dimudahkan pada salah satu 5 isim ma'rifat di atas, contohnya seperti ini, kitabur rajuli. Isim ma'rifat yang pertama adalah beral. Jadi kitabu ini disandarkan kepada isim yang ma'rifat yang beral, kitabur rajuli, ya. Kemudian yang nomor 2, kitabu Muhammadin, dimudhafkan, ya, kitabu ini dimudhafkan kepada Muhammadin. Muhammadin itu di pembahasan awal adalah isim alam isim. Jadi lafaz kitabu ini dimudhafkan kepada isim alam, kitabu Muhammadin. Kemudian kitabuhuma, lafaz kitabu ini dimudhafkan kepada isim domir, isim ma'rifat karena domir, kitabuhuma. Kemudian kitabul ladzi yaqra'u, kitabu ini dimudhafkan kepada isim mausul, isim ma'rifat karena mausul, yaqra'u, kitabul ladzi yaqra'u. Kemudian kitabu hada, isim ma'rifat yang nomor 5 adalah isim isyarah. Jadi kitabu ini dimudhafkan kepada isim isyarah. Kemudian di sini ada i'rabnya idhofah. I'rabnya mudhaf sesuai amil yang masuk serta tidak boleh ada al, tanwin, dan nun tasniyah dan nun jamak. Jadi ketentuannya adalah apa? I'rabnya mudhaf ini, ya, yang dibicarakan i'rabnya mudhaf. I'rabnya mudhaf di sini adalah sesuai amil yang masuk. Jadi kalau rofa maka rofa, kalau nasab maka nasab, kalau jer maka harus jer, ya. Tapi kalau mudhaf ini tidak boleh ada al, tanwin, kemudian nun tasniyah dan nun jamak, ya, tidak boleh ada al, tanwin, nun tasniyah, nun jamak. Contoh, umpama kitabun ar-rajuli, maka tidak boleh. Maka tanwinnya ini harus dihilangkan kalau ingin dimudhafkan, ya. Karena i'rabnya mudhaf adalah sesuai amil yang masuk, tidak boleh ada al, ini. Al-kitabu ar-rajuli, maka bukan dinamakan mudhaf kalau ada alnya. Ataupun tanwin, maka tidak dinamakan tanwin. Kemudian tidak boleh ada nun jamak. Contohnya sima khaini uzunaihi. Ini contoh sima khaini uzunaihi. Maka nun jamak yang dimaksud dengan nun jamak ini, maka nun jamak ini harus dibuang menjadi sima
Khoi. Udhunaihi. Sima khoi. Nah, seperti ini. Jadi tidak boleh ada nun tasniyah ataupun waw jamak. Wahum mu'minu Bani Hashim. Jadi tidak boleh ada nun. Mu'minuna Bani Hashim. Ya, tidak boleh. Ini nunnya harus dibuang kalau ingin dimudhofkan. Kalau tidak ingin dimudhofkan ya tidak apa-apa. Ditetapkan saja nunnya sama nun tasnya di sini. Ya, seperti itu. Sedangkan i'rabnya mudhaf ilaih dibaca jer, ya. I'rabnya mudhaf ilaih berarti ini paten dibaca ad-jer. Jadi sekali lagi, kalau dalam i'rabnya idhofah, kalau mudhaf itu i'rabnya mudhaf sesuai amil yang masuk. Sedangkan i'rabnya mudhaf ilaih ini harus dibaca ad-jer selamanya. Contohnya qalamu zaidin. Qalamu zaidin. Yang menjadi mudhaf adalah qalamu. Ini mudhaf. Sedangkan isim yang kedua ini menjadi mudhaf ilaih. I'rabnya mudhaf ilaih harus dibaca jer. Sedangkan i'rabnya mudhaf sesuai amil yang masuk, terserah. Tapi syaratnya kalau mudhaf tadi tidak boleh ada al, tanwin, nun tasniyah ataupun nun jamak. Sedangkan kalau i'rabnya terserah, mau jadi apa saja terserah, yang penting i'rabnya mudhaf ilaih ini tetap selamanya harus dibaca ad-jer. Seperti itu ya. Sini ada contoh menentukan isim yang diidhofahkan. Qaula, ini asalnya qaulani. Ya, asalnya qaulani tafriki safqati. Qaulani tafriki safqati. Berhubung ini dimudhafkan, maka nun tasniyahnya harus dibuang menjadi qaula tafriki safqati. Kemudian yakunu min kafiri, asalnya kafiri. Nah, berhubung ini dimudhafkan, maka nun jamaknya dibuang menjadi kafiril jinni. Fi mu'minina, asalnya fi mu'minina. Berhubung ini dimudhafkan, diidhofahkan, maka nun jamaknya dibuang. Fi mu'minil insi. Seperti ini ya. Ma dhahara min sima khoy, asalnya khoyni. Isim tasniyah. Uzunaihi diidhofahkan, maka nunnya dibuang. Wa hum mu'minu bani, asalnya mu'minuna. Nun jamaknya dibuang menjadi mu'minu bani Hashimin, ya. Qaula adalah isim yang mudhaf tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun tasniyah dan nun jamak. Tafrikin i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada kalimat yang selalu mudhaf. Tahta, inda, qabla, ba'da, baina, ma'a, khalfa, amama, fauqa, duna, wara'a, tilqa'ah, ladun, lada, wasato, siwa, mislu, shibhu, ghairu, ayyu, ba'dun, kullun, kila, du, subhana, sairu, wahda. Kemudian di sini contoh, ini kalimat yang selalu mudhaf, yang dipastikan mudhaf
Mudhaf itu berarti butuh pada sandaran, selalu menyandar kepada isim yang lain. Contoh fauqah, wa huwa al-qahiru fauqa ibadihi. Fauqa ini yang mudhaf ya, fauqa ini mudhaf. Ibadihi ini keduduknya berarti menjadi mudhaf ilaih. Dan i'rabnya mudhaf ilaih itu harus dibaca ajar, ibadihi. Tahta kanata tahta abdaini. Amamal babi khalfal maqami, ya dibaca ajar. Wara'a duhurihim tilqa'a wajhihi indal qiyami ladun hakimin lima ladaihi bainal udhunaini wasaton nahari subhanallahi wa bihamdihi. Kemudian wahda, la ilaha illallah wahdahu. Jadi hu-nya ini mahal atau i'rab jar ya, i'rab jar wahdahu. Ulul albabi ma siwa wajhiha dunal ka'baini mislul iftirashi aw shibha amdin fi ghairi mawdi'ihim ayyul fariqaini ba'dul ashabi zakatu kulli muslimin kila wadu. Kemudian yusallu min sa'irin najasati sa'iri, seperti itu ya. Kemudian di sini kaidah ketiga. Mungkin cukup kaidah ketiga kita bahas kepada bagian atau part yang ke-5. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.